Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah perilaku organisasi. Sebelumnya perkenalkan 0052. Saya, saya Nabila Selma Putri dengan NIM 102052430005. Saya Radin Tanjani Putri dengan NIM 1020524028. Saya Farel Tegar Venareal dengan NIM 10205240080. Sebelum memasuki pembahasan mind map, saya akan menjelaskan sedikit tentang objek kajian yang kami pilih, yaitu perusahaan Unilever. Unilever sendiri adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang barang konsumsi. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, produk perawatan diri, dan produk kebersihan rumah tangga. Unilever sendiri dikenal memiliki budaya kerja yang inovatif, berorientasi pada keberlanjutan, serta mengutamakan kolaborasi dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian, untuk pembahasan yang pertama yaitu group behavior and teamwork. Yang pertama itu ada tim lintas divisi untuk meningkatkan kolaborasi. Di Unilever sendiri, pekerjaan tidak dilakukan oleh satu divisi saja. Berbagi divisi seperti pemasaran, produksi, dan SDM bekerja sama dalam satu tim. Dengan adanya kerjasama ini, setiap divisi bisa saling memberikan masukan sesuai bidangnya sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif. Dan yang kedua ada pembagian tugas yang jelas sesuai keahlian. Setiap anggota memiliki tugas yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Misalnya, tim pemasaran fokus memahami kebutuhan konsumen, sedangkan tim produksi memastikan produk dapat dibuat dengan kualitas yang baik. Kemudian yang ketiga, kerjasama tim mendorong inovasi produk. Melalui kerjasama anggota tim, berbagai ide dan sudut pandang dapat digabungkan. Hal ini membantu Unilever menciptakan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga bisa lebih inovatif. Kemudian yang terakhir, ada teamwork berkontribusi. Kerjasama tim yang baik membuat pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien. Dengan begitu, perusahaan lebih mudah mencapai target yang ditetapkan, baik dalam hal penjualan, kualitas produk, maupun eh, kepuasan pelanggan. Dan yang kedua ada power and politics. Pembahasannya yang pertama itu ada kekuasaan formal berdasarkan struktur jabatan. Di Unilever, setiap orang memiliki wewenang sesuai dengan jabatannya. Berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Selain jabatan, keahlian yang dimiliki karyawan juga sangat berpengaruh. Misalnya tim R&D yang memahami pengembangan produk akan lebih didengarkan pendapatnya ketika perusahaan ingin menciptakan produk baru. Dan yang ketiga ada dinamika politik muncul dalam promosi dan alokasi sumber daya. Dalam organisasi besar seperti Unilever, terkadang ada persaingan untuk mendapatkan promosi jabatan atau sumber daya. Hal ini merupakan bagian dari dinamika politik organisasi yang wajar jika terjadi. Kemudian yang keempat, penggunaan kekuasaan yang efektif mendukung tujuan organisasi. Jika kekuasaan digunakan dengan baik dan adil, proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih efektif. Hal ini dapat meningkatkan kerjasama antar karyawan dan membantu perusahaan menciptakan tujuan yang telah ditetapkan. Baik, untuk selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi sendiri adalah jantung dari organisasi. Ada dua bentuk utama komunikasi yang terjadi. Yang pertama itu komunikasi vertikal, yang sebuah merupakan aliran informasi antara atasan dan bawahan. Ini penting untuk memastikan instruksi jelas dan feedback tersampaikan. Kemudian yang kedua ada komunikasi horizontal antar divisi, yaitu komunikasi yang mendukung koordinasi lintas fungsi agar pekerjaan tidak terjebak dalam silo. Selain itu, teknologi komunikasi internal seperti email, chat, atau platform kolaborasi mempercepat arus informasi. Namun dalam organisasi besar sering muncul hambatan komunikasi, misalnya pesan yang tidak sampai atau salah interpretasi. Dampaknya sendiri yaitu terasa pada efektivitas kerja. Jadi semakin baik komunikasi, semakin tinggi produktivitas timnya. Untuk selanjutnya ada leadership. Leadership adalah faktor kunci yang menentukan arah organisasi. Gaya kepemimpinan yang transformasional sangat relevan karena pemimpin tidak hanya memberi instruksi tapi juga menjadi inspirator dan juga motivator. Pemimpin yang baik mendorong inovasi dan kreativitas serta membantu mengembangkan potensi karyawan. Dengan kepemimpinan yang efektif, kinerja meningkat dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan juga bertambah. Intinya, kepemimpinan bukan sekedar mengatur, tapi juga membangun budaya kerja yang sehat dan berorientasi pada sebuah pertumbuhan organisasi. Selanjutnya ada organization system yang terdiri dari struktur organisasi seperti divisi pemasaran, divisi keuangan, divisi SDM, divisi produksi, divisi supply chain, dan divisi R&D. Struktur ini memungkinkan spesialisasi pekerjaan yang tinggi. Selanjutnya ada budaya organisasi yang terdiri dari integritas, keberlanjutan, inovasi, kolaborasi, dan keberagaman dan inklusi.
Budaya ini mempengaruhi perilaku anggota agar bekerja secara etis dan inovatif. Selanjutnya ada kebijakan dan praktik SDM seperti pelatihan dan pengembangan karyawan, pemrograman kepemimpinan, penilaian kinerja, sistem kompensasi berbasis kinerja, program kesejahteraan karyawan. Pengaruh sistem organisasi terhadap perilaku anggota. Sistem organisasi yang baik dapat meningkatkan motivasi, mendorong produktivitas, membentuk perilaku kerja positif, dan menumbuhkan komitmen organisasi. Organizational change and stress management. Adapun perubahan yang terjadi seperti transformasi digital, adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen, pengembangan strategi keberlanjutan, dan inovasi produk ramah lingkungan. Faktor penyebab perubahannya itu ada dua faktor, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternalnya itu yaitu persaingan pasar, perkembangan teknologi, dan perubahan preferensi konsumen. Sedangkan faktor internalnya, peningkatan efisiensi dan strategi pertumbuhan perusahaan. Dampak perubahan terhadap anggota organisasi yaitu dampak positifnya, peningkatan kompetensi, peluang karir baru, peningkatan daya saing. Dampak negatifnya berupa ketidakpastian kerja, resistensi terhadap perubahan, stres akibat tuntunan adaptasi. Cara mengelola stres yaitu dengan cara program kesehatan mental, konseling karyawan, flexible working arrangement, pelatihan manajemen stres, dan program work-life balance. Oke, lanjut. Kita masuk ke major organizational issue. Jadi, berdasarkan analisis kami, terdapat beberapa permasalahan utama yang berpotensi terjadi di Unilever. Untuk yang pertama, koordinasi lintas divisi yang kompleks. Hal ini terjadi karena Unilever merupakan perusahaan multinasional dengan banyak divisi seperti pemasaran, produksi, logistik, keuangan, dan R&D yang harus bekerja secara terintegrasi. Perbedaan prioritas dan tujuan antar divisi dapat menyebabkan keterlambatan komunikasi maupun pengambilan keputusan. Yang kedua, resistensi terhadap transformasi digital. Unilever terus menerapkan berbagai teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi kerja, namun tidak semua karyawan memiliki kesiapan dan kemampuan digital yang sama, sehingga sebagian karyawan mungkin merasa kesulitan atau kurang nyaman dalam beradaptasi dengan perubahan tersebut. Lalu yang ketiga, tingginya tingkat stres kerja, persaingan industri untuk consumer goods yang sangat kompetitif, menuntut karyawan untuk bekerja lebih cepat, mencapai target yang tinggi, dan terus berinovasi. Kondisi ini dapat meningkatkan tekanan kerja dan berpotensi mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Lalu yang keempat, itu perbedaan budaya kerja dalam organisasi global. Sebagai perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, Unilever memiliki karyawan dengan latar belakang budaya yang beragam. Perbedaan cara berkomunikasi dan pola kerja dapat menimbulkan kesalahpahaman jika tidak dikelola secara efektif. Berdasarkan permasalahan tadi, kita masuk ke recommended solution. Jadi, kami memiliki beberapa rekomendasi perbaikan. Yang pertama itu meningkatkan kolaborasi lintas divisi. Rekomendasi ini penting karena koordinasi yang baik antar divisi dapat mempercepat aliran informasi dan mengurangi miskomunikasi, sehingga meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, menyelenggarakan pelatihan transformasi digital secara berkala. Dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan, kemampuan digital karyawan dapat meningkat sehingga mereka lebih siap menghadapi perubahan teknologi dan mengurangi resistensi terhadap sistem yang baru. Lalu yang ketiga, memperkuat program employee well-being dan stress management. Program seperti konseling, kesehatan mental, dan juga work-life balance dapat membantu mengurangi tekanan kerja, meningkatkan kepuasan karyawan, serta menjaga produktivitas dalam jangka panjang. Yang keempat, mendorong komunikasi terbuka dan feedback dua arah. Melalui komunikasi yang terbuka, karyawan dapat menyampaikan ide, masukan, maupun kendala yang mereka hadapi, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Lalu untuk yang kelima, mengembangkan kepemimpinan yang adaptif. Kepemimpinan yang adaptif mampu merespon perubahan lingkungan bisnis dengan cepat, mendukung inovasi, serta membantu karyawan beradaptasi terhadap tantangan baru, sehingga organisasi menjadi lebih tangguh dan kompetitif. Dari hasil analisis yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Unilever tidak hanya ditentukan oleh strategi bisnisnya, tapi juga oleh pengelolaan perilaku organisasi yang mencakup kepemimpinan, komunikasi, kerjasama tim, sistem organisasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Meskipun terdapat banyak masalah utama seperti yang kami sebutkan tadi, dengan menerapkan rekomendasi yang sudah kami berikan, Unilever dapat terus meningkatkan efektivitas organisasi serta mempertahankan daya saingnya di tengah perubahan lingkungan bisnis yang sangat dinamis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.